Yo, what's up guys, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian dikendaki dengan baik-baik saja. Hingga balik lagi bersama gue Zu, yang pasti tetap stay terus santuy. Masih melanjutkan dari trilogi sebelumnya, kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Toy Story 3 yang dirilis pada tahun 2010. Film ini sendiri sebenarnya udah ditunggu oleh banyaknya orang pada masa tersebut, yang dikarenakan mereka pengen melihat bagaimana Kak Andy merawat mainannya sewaktu ia udah jadi dewasa nantinya. Setelah hampir 11 tahun lamanya dari penayangan Toy Story kedua, akhirnya diwujudkanlah Toy Story ketiga, namun dengan segi plot dan juga alur yang berbeda. Pokoknya film kali ini sendiri cukup untuk kalian nikmati bersama keluarga kalian. Ya udah, mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini, and langsung aja intro dulu cuy. Scene pun dimulai dimana kita diperlihatkan di sebuah kereta. Terlihatlah Mr. Potato Head yang nampaknya telah merampok kereta tersebut. Tiba-tiba muncullah Woody yang datang agar menggagalkan perampokan tersebut, namun tanpa diduga tiba-tiba Woody ini dipukul mundur oleh Nyonya Potato Head yang mengakibatkan Woody pun terjatuh dari kereta. Untungnya di sana ada Jessie dan juga Bullseye yang menyelamatkan si Woody, hingga Mr. Potato Head yang kesal langsung meledakkan jembatan di depan mereka. Tentu saja hal itulah akan menimbulkan banyak sekali korban, yang dikarenakan di dalam kereta itu banyak sekali anak kecil. Dilanjutkan dari suami istri itu yang meninggalkan kereta dengan menaiki mobil yang dikendarai oleh anak-anak mereka, yaitu para alien yang telah diadopsi. Woody pun lantas memikirkan bagaimana caranya agar ia bisa menghentikan kereta itu, hingga ia meminta Jessie dan juga Bullseye untuk mengantarkan dia ke gerbong paling depan. Secara manual Woody ini berusaha menghentikan kereta itu, akan tetapi ia ini gagal. Beralih kepada Mr. Potato Head dan juga komplotannya, di mana ia yang sedang dalam perjalanan, namun tiba-tiba mobil ia ini terbelah akibat munculnya Buzz dengan menggunakan lasernya. Tak putus asa, komplotan dari Mr. Potato Head ini malahan memanggil Slinky agar mendapatkan perlindungan tambahan, namun hal itu sendiri membuat Jessie pun kesal hingga ia memanggil T-Rex. Tanpa diduga, tiba-tiba muncullah MC Babi dengan menggunakan pesawat yang sangat amat besar, di mana ia pada akhirnya menarik Mr. Potato Head dan juga komplotannya. Hingga bahkan MC Babi ini menyerang Woody dan juga kawan-kawan tidak menggunakan tubuhnya yang haram, melainkan dengan menggunakan monyet yang banyak. Dan ternyata itu semua merupakan hayalan dari si Andy saja sesaat Andy memainkan mainannya. Terlihat di sana tiba-tiba ibunya ini masuk ke dalam kamar dan merekam aktivitas anaknya yang sedang memainkan mainannya. Hingga terungkaplah ternyata Andy ini memainkan mainannya selama bertahun-tahun. Tak luput juga semua hal yang kita lihat sebelumnya, ternyata itu merupakan masa lalu. Jadi kita kembali ke masa sekarang, lebih tepatnya 10 tahun setelah kejadian dari Toy Story kedua. Beralih memperlihatkan Woody dan juga kawan-kawan yang ternyata berada di peti mainan dan sekarang berusaha memancing Andy agar membuka peti tersebut dengan menggunakan telepon yang disambungkan dengan telepon lainnya agar membuat sebuah deringan, hingga pada akhirnya hal itu berhasil memancing si Andy. Namun seakan Andy ini sudah tidak tertarik lagi memainkan mereka, hingga pada akhirnya Andy pun mengambil handphonenya dan menutup kembali peti tersebut. Sehabis akan hal itu, Woody lantas memanggil teman-temannya agar mengadakan rapat saat ini juga. Di mana di perbincangan rapat tersebut ternyata mainan-mainan lain ada yang hilang dan bahkan terjual, salah satunya adalah Wheezy dan juga Bupit. Sementara itu Andy sendiri katanya akan pergi kuliah dalam waktu 3 hari ke depan. Buzz langsung melanjutkan perkataan dari si Woody, yang dimana ia mengatakan bahwasannya jikalau mereka tidak akan dibawa oleh Andy ke perkuliahan, mungkin kita akan ditaruh di loteng. Di sana Rex ini malahan takut akibat mereka jikalau nggak dibawa ke perkuliahan dan juga nggak ditaruh di loteng, mungkin mereka bisa saja dibuang. Namun lagi dan lagi Woody berhasil menenangkan teman-temannya, hingga terlihatlah ternyata para tentara ingin pergi dari sana. Woody di sana berusaha mencegah mereka, akan tetapi para tentara itu malahan mengatakan bahwasannya Andy sekarang sudah tumbuh dewasa dan tidak akan pernah memainkan mereka kembali. Dan para tentara pun pergi dari tempat tersebut, disusul juga oleh mainan-mainan lain yang kembali ke dalam peti mainan akibat ibu dan juga ibunya si Andy yang OTW ke dalam kamarnya si Andy. Di sana, ibu dari si Andy ini menyuruh si Andy untuk mengemas barang-barangnya dan juga barang-barangnya mana yang akan dibuang dan ditaruh di loteng. Bukan hanya Andy saja, melainkan ibu dari si Andy ini juga menyuruh Molly untuk membereskan mainannya agar bisa disumbangkan ke Sunnyside.
Semacam tempat penitipan anak gitu, di mana Molly langsung melemparkan mainan Barbie-nya. Beralih kepada ibu dari si Andy yang menanyakan kepada si Andy akankah mainannya juga ikut mau disumbangkan ke Sunnyside atau mau dijual. Andy sontas tidak menyetujui akan hal itu yang dikarenakan ia akan membereskan mainannya sendiri. Tak butuh waktu lama, Andy ini langsung membereskan mainannya untuk ditaruh di loteng, namun tidak dengan si Hoodie yang akan dibawa ke perkuliahan. Andy yang sedang ingin menaruh Buzz dan juga kawan-kawan lain di loteng, namun ia ini melihat Molly yang sedang kesusahan membawa kotak mainan yang akan disumbangkan ke Sunnyside. Dari kejauhan, Hoodie yang melihat akan hal itu berusaha menolong teman-temannya akibat pintu loteng yang tertutup. Tanpa diduga, ibu dari si Andy pun tiba-tiba muncul dan mengira kantong kresek itu berisikan sampah dan langsung membawanya menuju keluar. Dengan cepat, Hoodie ini langsung mutar otaknya hingga pada akhirnya ia pun menyimpulkan dan langsung memanggil Buster saat itu juga. Alih-alih agar semakin cepat untuk turun ke bawah, namun ternyata Buster yang udah tua malahan menjepit tubuhnya si Hoodie. Beralih kepada Buzz dan juga kawan-kawan lainnya, di mana mereka yang telah mengira diri mereka ini telah dibuang langsung memutuskan untuk keluar dari kantong kresek tersebut. Hoodie yang baru aja tiba di bawah mengira bahwasannya Buzz dan juga kawan-kawan lainnya telah tergiling oleh mesin sampah. Tentu saja Hoodie ini merasa sedih akibat kehilangan teman-temannya, namun ketika ia melihat ke belakang ternyata teman-temannya masihlah hidup. Hoodie langsung menghampiri teman-temannya, lantas ia ini terkejut ketika melihat teman-temannya yang ingin masuk ke dalam kotak Sunnyside. Teman-temannya lantas mengatakan untuk apakah mereka bertahan di rumah Andy kalau mereka ini tadi ingin dibuang. Di sana, Hoodie ini berusaha menjelaskan bahwasannya itu semua merupakan kesalahpahaman saja, namun teman-temannya tidak memperdulikan apa perkataan si Hoodie. Mereka semua beranggapan jikalau mereka sudah tiba di Sunnyside nanti, mereka ini akan dimainkan oleh anak-anak kembali. Namun Hoodie seakan tidak menyetujui akan hal itu yang dikarenakan kita merupakan mainan Andy. Suatu saat jikalau Andy punya anak nanti mungkin kita akan dimainkan kembali. Semaksimal mungkin Hoodie ini berusaha mendorong kotak agar mereka semua terjatuh dan kembali ke loteng. Namun tiba-tiba muncullah ibu dari si Andy yang ternyata langsung menutup bagasi. Hingga Hoodie dan juga yang lain pun terbawa menuju Sunnyside. Singkat cerita, ibunya Andy ini pada akhirnya masuk ke dalam Sunnyside, di mana di sana ia ini bertemu dengan karakter baru lagi yang bernama Bonnie. Di sana juga ada ibunya Bonnie yang excited ketika melihat mainan baru, hingga pada akhirnya ia pun berterima kasih kepada ibu dari si Andy dan langsung membawa mainan itu ke salah satu ruangan kupu-kupu. Terlihat di sana Woody ini meminta teman-temannya agar kembali ke rumah si Andy, namun tanpa diduga Rex yang ingin melihat situasi mengakibatkan kotak itu pun terjatuh. Gak lama berselang muncullah pemimpin dari tempat Sunnyside tersebut yang bernama Latso, di mana Latso ini menyambut mereka semua dengan hangat dan juga baik. Latso juga mengatakan bahwasannya tempat mereka semua bukanlah di ruangan kupu-kupu ini, melainkan di ruangan sebelah, yaitu ruangan kepompong. Akan tetapi terlebih dahulu Latso ini sebelum mengantarkan mereka memanggil salah satu temannya yang bernama Ken. Gak lama berselang, sesaat Ken turun dari rumah idamannya, Ken ini ketika melihat Barbie, pundi-pundi cinta pun terjadi di antara mereka berdua. Setelah adegan dramatisis itu, Latso juga menjelaskan sedikit tentang tempat Sunnyside di mana mereka tidak usah takut tidak dimainkan. Yang dikarenakan setiap tahunnya akan ada muncul anak-anak baru yang akan memainkan mereka dengan senang hati. Dilanjutkan dari Latso dan juga kawan-kawan yang mengantarkan mereka semua menuju ruangan mereka, yaitu ruangan kepompong. Dengan melalui jalur samping aka toilet, pintu itu pun dibukakan oleh Big Baby hingga mereka pun pada akhirnya sampai di sebuah tempat ruangan kepompong. Buzz dan juga kawan-kawan lainnya terlihat nyaman di ruangan itu hingga mereka pun memutuskan untuk tinggal di sana. Dirasa semua telah usai, Latso dan juga kawan-kawan memutuskan untuk pamit yang dikarenakan mereka harus kembali ke ruangan kupu-kupu. Namun sebelum pergi, ternyata Ken ini terlebih dahulu mengajak si Barbie agar ikut dengan dirinya hingga Barbie pun pada akhirnya setuju. Di sana, Hoodie lagi dan lagi berusaha meyakinkan teman-temannya agar ikut dengan dirinya untuk kembali ke rumah si Andy. Namun ternyata teman-temannya menolak akan usulan si Hoodie hingga Hoodie yang geram pun langsung mengajak si Buzz untuk pergi dari sana. Hingga Hoodie lagi dan lagi terkejut ketika mendengar perkataan si Buzz yang ternyata menolak ajakan si Hoodie. Di mana Buzz mengatakan bahwasannya misi bersama si Andy telahlah usai, namun yang paling terpenting kita sekarang harus tetap bersama.
Bullseye sendiri memutuskan untuk ikut bersama si Hoodie, namun ternyata Hoodie menolak akan hal itu dan menyuruh Bullseye untuk kembali kepada teman-temannya. Dengan diam-diam, Hoodie ini dapat keluar dari ruangan itu dan langsung bersembunyi di sebuah tempat pembersih. Bukannya dibawa keluar oleh Akang Office Boy, ternyata alat pembersih itu ditaruh di toilet yang mengakibatkan Hoodie harus bersusah payah keluar dari ruangan itu. Dengan memanjat perlahan demi perlahan, Hoodie ini pada akhirnya sampai di atas Sunnyside dan di sanalah ia pun melihat sebuah layang-layang. Dengan gagah berani, Hoodie ini berusaha menerbangkan layang-layang itu, namun ternyata layang-layang itu sendiri malahan mengakibatkan ia terbang semakin tinggi menuju ke atas. Di tengah-tengah hempasan angin, Hoodie ini tanpa sengaja mematahkan layangan itu hingga mengakibatkan ia pun terjatuh di salah satu pohon. Beralih kembali kepada Buzz dan juga kawan-kawan lainnya, di mana mereka ini diperingati oleh si Ham untuk bersiap-siap. Yang dikarenakan ia ini melihat banyak sekali anak-anak yang akan memainkan mereka, hingga tiba-tiba ya you know lah. Di rumah Bonnie, kita pun diperlihatkan Hoodie yang bertemu dengan mainan-mainan baru yang dimana mereka ini semua merupakan mainan si Bonnie. Di sana, Hoodie ini ingin menanyakan sebuah alamat kepada mereka semua yang berada di sana, namun mereka ini mengatakan kepada si Hoodie untuk menunggu nanti malam. Yang dikarenakan mereka bisa mengakses komputer, hingga tak lama kemudian Bonnie pun datang lalu memainkan mereka semua dengan penuh rasa kasih sayang. Di sore harinya, kita pun diperlihatkan Buzz dan juga kawan-kawan yang sekarang udah chaos edan. Di sana, Mr. Potato Head ini mengatakan kepada mereka semua bahwasannya anak-anak itu belum bisa disebut sebagai anak-anak yang dimana mereka masihlah balita. Buzz selalu mengatakan kepada teman-temannya bahwasannya ia akan berbicara kepada Lotso agar mereka semua bisa dipindahkan ke ruangan kupu-kupu. Buzz yang ingin keluar dari sana dengan melalui pintu, akan tetapi ternyata semua pintu ini dikunci dan bahkan jendelanya pun juga. Dirasa nggak ada jalan keluar lagi, namun tidak dengan Buzz yang malahan melihat sebuah ventilasi di atas pintu hingga mereka pun bersiap-siap untuk keluar lewat sana. Dengan bantuan teman-temannya, Buzz ini pada akhirnya dapat keluar dari ventilasi itu. Dari kejauhan, Buzz ini melihat teman-temannya Lotso aka anak buahnya Lotso yang ingin pergi ke sebuah tempat. Termasuk juga oleh Ken yang berada di sana, hingga pada akhirnya Buzz dengan diam-diam berusaha mengikuti mereka. Hingga sampailah Buzz ini di sebuah tempat yang ternyata tempat itu sendiri merupakan mesin makanan. Secara perlahan Buzz ini langsung menaiki mesin makanan itu dan melihat mereka semua yang ternyata sedang bermain judi. Di sana ternyata Ken ini sedang menggosipi si Buzz dan juga teman-teman lainnya, hingga Buzz yang ingin pergi dari sana namun ia ketahuan oleh Big Baby. Seketika itu juga lah Buzz pun langsung dilempar ke tengah-tengah meja judi hingga pada akhirnya ia pun tertangkap. Di sebuah tempat yang disebut sebagai perpustakaan, di sana terlihatlah Buzz yang ternyata sedang ditanya-tanya oleh si Ken. Sambil diikat, Buzz ini hanya mengatakan bahwasannya ia ingin berbicara dengan Lotso hingga nggak lama kemudian tiba-tiba Lotso pun muncul. Seketika itulah Lotso langsung membuka ikatan si Buzz dan memarahi si Ken dan juga teman-temannya. Akibat mereka yang asal mengikat tamu hingga Ken membela dirinya bahwasannya Buzz melarikan diri dan patut dihukum. Buzz tidak memperdulikan perkataan si Ken dan ia mengatakan kepada si Lotso bahwasannya ia hanya ingin pindah ke ruangan kupu-kupu. Permintaan si Buzz pun langsung dikabulkan oleh Lotso saat itu juga, hingga Buzz yang merasa senang pun langsung ingin mengajak teman-temannya juga. Setelah mendengar akan hal itu, sontas Lotso pun menolaknya dikarenakan ia hanya membutuhkan Buzz saja. Buzz ternyata juga lebih bersikukuh bahwasannya ia tidak mau pergi ke ruangan kupu-kupu jikalau teman-temannya tidak diajak. Tidak ada pilihan lain lagi, Lotso pun langsung menyuruh anak buahnya untuk kembali mengikat si Buzz dan langsung memanggil tukang perpustakaan. Di mana Lotso ini meminta buku Buzz Lightyear hingga buku Buzz Lightyear itu pun pada akhirnya diserahkan. Dan ternyata mereka semua ini pengen merubah pengaturan si Buzz kembali ke pengaturan awal sesaat ia masih mengira dirinya merupakan Space Ranger. Di sisi yang sama, Jessie dan juga kawan-kawan masih menunggu kedatangan si Buzz yang tak kunjung datang. Dirasa menunggu Buzz cukuplah lama, Nyonya Potato Head pun menggunakan satu matanya untuk melihat situasi yang sedang terjadi, namun malahan samar-samar ia ini melihat si Andy.
Yang ternyata perkataan si Woody ini benar bahwasannya Andy sekarang sedang mencari mereka semua agar bisa ditaruh di loteng. Mereka yang merasa menyesal ingin cepat-cepat pergi ke rumah si Andy, namun tak lama kemudian muncul Latso dan juga kawan-kawan. Di sana Jessie ini menanyakan kepada si Latso di manakah keberadaan si Bas, hingga tak lama kemudian Bas pun muncul dengan pengaturan awalnya. Tak butuh waktu lama, Bas pun pada akhirnya menghajar teman-temannya sendiri yang dikarenakan Bas ini mengira bahwasannya teman-temannya merupakan anak buah dari Zerd. Dilanjutkan dari Jessie dan juga kawan-kawan yang dikurung di sebuah tempat, sementara Mr. Potato Head sendiri dikurung terpisah akibat dia yang terlalu bawel. Yang ternyata Mr. Potato Head ini dibawa oleh Big Baby ke tengah-tengah taman yang dimana di sana ternyata ada kotak pasir. Sementara itu, Barbie yang baru saja menyadari bahwasannya Ken telah menahan teman-temannya hingga pada akhirnya Barbie pun marah dan memutuskan pacarannya dengan si Ken. Lalu Barbie pun ikut-ikutan ditahan juga. Sebelum pergi, ternyata Latso ini melemparkan topi yang ternyata topi itu merupakan topi dari si Woody. Dilanjutkan dari si Woody yang diam-diam ingin keluar dari kamarnya si Bonnie. Dolly yang melihat akan hal itu bertanya mau kemanakah Woody pergi, hingga pada akhirnya Woody menunjukkan bahwasannya ia masih memiliki pemilik. Di sana Woody ini meminta bantuan Dolly untuk mencarikan alamat pemiliknya, hingga pada akhirnya Trixie pun turun tangan yang dikarenakan dia bisa bermain komputer. Setelah cukup lama mencari, ternyata alamat si Bonnie dan juga alamat si Andy itu berdekatan, hingga pada akhirnya Woody pun pamitan ingin pergi dari sana. Woody juga menitipkan salam kepada Dolly untuk disampaikan kepada teman-temannya yang berada di Sunnyside bahwasannya Woody dapat pulang dengan selamat. Dolly yang mendengarkan hal itu merasa aneh yang dikarenakan Sunnyside itu sebenarnya bukan tempat yang baik-baik saja. Seketika itulah perasaan Woody pun jadi nggak enak, di mana Dolly menanyakan bagaimanakah caranya Woody bisa kabur dari tempat Sunnyside. Woody lantas menjawab bahwasannya ia kabur dari tempat Sunnyside dengan begitu sangat amat mudah, namun Dolly mengatakan bahwasannya Sunnyside dikuasai oleh seseorang yang bernama Latso dengan kejam. Dilanjutkan dari Woody yang dibawa oleh Dolly dan juga kawan-kawan ke seseorang yang bernama Chuckles. Di mana di sana Chuckles ini menceritakan kilas balik kehidupan dia bersama Big Baby dan juga Latso. Di mana mereka di zaman dahulu kala dulunya memiliki pemilik yang bernama Daisy, namun di suatu ketika di tengah-tengah perjalanan di saat mereka sedang beristirahat, Daisy ini ketiduran. Ibunya langsung membawa Daisy masuk ke dalam mobil, namun ibunya lupa untuk membawa mainan-mainannya. Di tempat itu sendiri mereka ini menunggu Daisy hampir berhari-hari, namun apa yang mereka dapatkan Daisy tak kunjung kembali. Mereka bertiga ini lalu memutuskan untuk pulang ke rumah si Daisy, namun dengan membutuhkan waktu yang cukup lama hingga pada akhirnya mereka pun sampai di rumahnya si Daisy. Namun ternyata Latso ini telah digantikan dengan boneka Latso yang baru, hingga dari situlah Latso pun pada akhirnya berubah. Latso juga menyuruh mereka berdua untuk melupakan Daisy kembali, hingga pada akhirnya mereka pun melakukan perjalanan jauh dan terjatuh di sebuah tempat, yaitu tempat Sunnyside. Chuckles sendiri sempat dibuang pada waktu itu, hingga tak lama kemudian ia ini kembali ditemukan oleh Bonnie. Dan yang tersisa dari Daisy adalah sebuah kalung yang waktu itu pernah digunakan oleh Big Baby. Setelah mendengar semua akan hal itu, dia pun berinisiasi untuk kembali ke dalam Sunnyside dan menyelamatkan teman-temannya yang sekarang mungkin dalam bahaya. Scene pun berganti keesokan paginya, lebih tepatnya di Sunnyside kita ini diperlihatkan Latso yang menghampiri Jessie dan juga kawan-kawan. Di mana di sana Latso ini pada akhirnya menyerahkan Mr. Potato Head kembali yang sudah dipenuhi oleh pasir, dan juga Latso yang membawa Bas untuk pergi dari sana, yang dikarenakan anak-anak akan berdatangan untuk bermain. Di lain sisi kita pun diperlihatkan Woody yang diam-diam masuk ke dalam Sunnyside kembali dengan melalui tas Bonnie. Dengan diam-diam melalui ventilasi udara, Woody ini pada akhirnya tiba di sebuah ruangan kepompong. Dan dari situlah Woody pun pada akhirnya melihat bahwasannya teman-temannya dimainkan dengan kasar di ruangan kepompong. Tiba-tiba mainan telepon ini memanggil si Woody, di mana ia memberitahukan sebuah hal. Bahwasannya semenjak kepergian si Woody, Sunnyside ini diperketat yang dikarenakan mereka tidak mau kecolongan ada mainan yang kabur kembali. Di sana mainan telepon juga mengatakan lagi bahwasannya Woody seharusnya tidak kembali ke dalam Sunnyside. Di sana Woody ini meminta tolong kepada mainan telepon untuk bagaimanakah caranya keluar dari Sunnyside dengan aman. Mainan telepon itu pada akhirnya menunjuk ke sebuah tempat yang ternyata tempat itu sendiri merupakan tempat pembuangan aka tempat sampah. Namun yang paling terpenting dari semua hal itu, ternyata Woody ini harus menyingkirkan terlebih dahulu monyet CCTV. Yang dikarenakan Woody ini nggak akan pernah bisa keluar jikalau monyet itu belum pernah disingkirkan terlebih dahulu. Setelah mendengar semua rencana yang diberikan oleh mainan telepon, Woody pun pada akhirnya berterima kasih dan bergegas untuk menghampiri teman-temannya.
Seketika itulah Hudi pun pada akhirnya memanggil teman-temannya, di mana teman-temannya yang menyadari bahwasannya ada Hudi, mereka pun pada akhirnya menghampiri Hudi. Hudi lantas mengatakan bahwasannya kita akan keluar dari Sunnyside malam ini juga, hingga pada akhirnya Hudi pun menyusun sebuah rencana. Singkat cerita, malam hari pun tiba di mana kita diperlihatkan Ken dan juga Buzz yang sedang mengabsen para tahanan tiba-tiba dikejutkan dengan Mr. Potato Head yang ingin melarikan diri. Dari situlah monyet CCTV pun pada akhirnya berfokus kepada Mr. Potato Head, hingga tak lama kemudian Hudi pun pada akhirnya membawa Slinky untuk pergi dari sana. Akibat kembali membacot, Big Baby ini pada akhirnya membawa Mr. Potato Head kembali masuk ke dalam kotak pasir. Namun tanpa diduga, ternyata Mr. Potato Head ini mengeluarkan bagian-bagian tubuhnya dan hendak pergi ke sebuah tempat. Beralih kepada Barbie yang menangis meminta si Ken untuk membawanya kembali ke rumah idaman si Ken dan juga ke ruangan kupu-kupu. Sontas Ken yang melihat akan hal itu pun pada akhirnya luluh dan bergegas untuk membawa Barbie ke ruangan kupu-kupu. Di sisi yang sama, kita pun diperlihatkan Hudi dan juga Slinky yang akan ngadu mekanik dengan monyet penjaga CCTV. Setelah melumpuhkan monyet penjaga CCTV, dari situlah Hudi pun pada akhirnya memberikan isyarat kepada Jessie dengan menggerakkan CCTV. Seketika itulah Ham dan juga Rex yang melihat isyarat itu juga langsung bertengkar, hingga Buzz yang melihat akan hal itu langsung mengeluarkan mereka berdua. Tanpa diduga, tiba-tiba muncullah Jessie dan juga Bullseye langsung mengurung si Buzz dengan menggunakan toples. Dirasa Buzz sudah diamankan, Jessie langsung menyuruh Bullseye untuk mengambilkan kue, yang dimana kue itu sendiri dilempar keluar untuk dijadikan badan oleh Mr. Potato Head. Sementara itu, kita ini diperlihatkan Barbie yang sedang menyuruh Ken untuk mencoba pakaian miliknya. Ken yang merasa Barbie telah menghargai dirinya pun langsung mencoba pakaian-pakaian yang bisa kita sebut sebagai pakaian jenis mahal. Di sela-sela Ken menunjukkan pakaian miliknya, tanpa diduga tiba-tiba Barbie ini menghilang dan secara mengejutkan ia ini langsung menangkap Ken dan juga mengikatnya. Di sana Barbie ini menanyakan hal kepada si Ken bagaimanakah caranya Lotso untuk merubah si Buzz, namun Ken awalnya tidak mau membuka mulut. Barbie yang melihat akan hal itu pun langsung merobek baju demi bajunya si Ken di depan matanya, hingga Ken yang melihat akan hal itu pun tak kuasa dan mengasih tahu kunci masalahnya. Singkat cerita, Barbie yang telah mengetahui akan hal itu langsung menghampiri akang perpustakaan dan meminta buku Buzz Lightyear. Beralih ke ruangan sebelah, di mana di sana kita ini diperlihatkan Hudi dan juga Slinky yang memberikan kunci kepada si Jessie. Hudi dan juga Slinky masih menunggu kedatangan dari si Barbie, hingga gak lama kemudian Barbie pun datang dengan membawa buku Buzz Lightyear. Mereka semua lalu bersama-sama memegangi si Buzz agar si Buzz ini bisa dikembalikan ke mode biasanya, namun tanpa diduga Buzz ini malah masuk ke mode Spanyolnya. Bitácora espacial. Me he despertado del hipersueño en un planeta extra. Dirasa nggak ada waktu lagi untuk membenarkan si Buzz, Hudi langsung berkata kepada teman-temannya bahwasannya kita harus cepat-cepat pergi dari sini. Gak lama berselang, mereka semua pun pada akhirnya bertemu kembali, di mana di sana kita ini diperlihatkan tatapan pertama dari si Buzz yang merasa jatuh cinta kepada si Jessie. Dan gak luput juga dengan Mr. Potato Head yang datang, namun dengan badan yang berbeda akibat sebelumnya dicabik-cabik oleh burung. You're a sight for detachable eyes. Come on, come on. Sambil menunggu kedatangan si Jessie, tanpa diduga tiba-tiba Buzz ini malahan mengajak dansa si Jessie. Yang dimana hal itu sendiri membuat si Jessie ini merasa aneh dengan Buzz yang mode Spanyol. Tanpa diduga, Woody yang baru saja datang membuat dansa dari si Buzz dan juga Jessie ini berantakan, hingga Buzz yang melihat akan hal itu pun merasa kesal dengan si Woody. Lantas Buzz pun pada akhirnya menunjukkan skillnya dengan membuka tempat pembuangan sampah dengan sendirian. Gak lama kemudian tiba-tiba Lotso pun datang dan langsung menendang si Slinky, yang dimana Lotso ini mengatakan bahwasannya mereka semua merupakan mainan yang dibuang oleh pemilik mereka. Yang ternyata semua rencana si Woody ini telah diketahui oleh Lotso, yang dikarenakan Lotso telah menginterogasi mainan telepon.
Latso lalu menyuruh anak buahnya untuk menghabisi si Woody dan juga kawan-kawan dengan membuangnya ke tempat sampah, namun tanpa diduga tiba-tiba muncullah Ken yang menghentikan semua hal itu. Di sana ternyata Ken ini membela Barbie dan juga teman-temannya yang membuat Latso pun kesal dan melemparkan si Ken. Latso yang masih terus mengoceh membuat si Woody ini pada akhirnya mengeluarkan pin yang dimiliki oleh Big Baby sebelumnya. Dengan sedikit memberikan pengertian bahwasannya pemilik Latso yang bernama Daisy bukanlah menggantikan Latso dan juga teman-temannya, melainkan kehilangan mereka. Disusul dari Woody yang melemparkan pin itu kepada Big Baby hingga Big Baby pun menangis mengingat si Daisy. Namun tidak dengan Latso yang malahan merasa kesal kepada Big Baby akibat terlalu cengeng hingga Big Baby yang mendengarkan hal itu pun langsung melempar Latso ke dalam tong sampah dan menutupnya. Dirasa semua telah usai, Woody dan juga kawan-kawan langsung cepat-cepat pergi ke seberang sebelum truk sampah datang. Akan tetapi, tanpa diduga ternyata salah satu bocil alien ini tersangkut yang mengakibatkan Woody harus menyelamatkan bocil alien tersebut. Tanpa diduga tiba-tiba Woody ini ditarik masuk ke dalam tong sampah oleh si Latso yang mau tak mau teman-temannya juga ikut naik ke tong sampah tersebut. Sementara Barbie yang juga mau ikut masuk ke dalam tong sampah itu dicegah oleh si Ken hingga mengakibatkan mereka pun pada akhirnya terpisah. Di dalam truk sampah, Woody ini menyuruh teman-temannya untuk berkumpul di samping si bas yang dikarenakan bas ini menyala. Akan tetapi, truk sampah itu malahan mengangkut sampah kembali yang mengakibatkan sampah berjatuhan dari atas yang mengakibatkan Woody menyuruh teman-temannya untuk pergi ke pojokan. Bas yang baru aja menyadari Jessie ini nggak ada langsung mencari si Jessie ke sana kemari hingga nggak lama kemudian ia pun pada akhirnya bertemu dengan Jessie. Dengan heroik, Bas ini langsung menggendong si Jessie dan juga membawanya untuk menghindari sampah demi sampah hingga nggak lama kemudian ya you know lah. Setelah diselamatkan oleh teman-temannya hingga nggak lama kemudian Bas ini pun pada akhirnya kembali menjadi normal. Infinity, Space Ranger. Woody. Singkat cerita, mereka pun pada akhirnya sampai di tempat pembuangan sampah akhir yang dimana di sana mereka ini berpisah dengan bocil-bocil alien. Yang dikarenakan bocil-bocil alien ini terpesona dengan jangkar, lalu mereka pun pada akhirnya terseret oleh mobil truk. Woody dan juga kawan-kawan mengalami nasib yang sama di mana mereka ini pada akhirnya terseret oleh mobil truk dan jatuh di sebuah tempat. Di mana tempat itu sendiri bergerak dan di ujung kita ini diperlihatkan bahwasannya ada sebuah alat penghancur. Woody lalu berinisiatif menyuruh teman-temannya untuk mencari benda-benda magnet yang dikarenakan benda-benda magnet terseret ke atas. Dirasa semua teman-temannya telah berpegangan ke benda besi, Woody ini pada akhirnya tanpa sengaja melihat Latso yang sedang terjepit. Dengan berat hati, Woody ini pada akhirnya melepas pegangannya dan langsung membantu Latso, dibantu juga oleh Bas yang ikut-ikutan turun. Setelah semua hal itu, Rex ini bergembira akibat ia melihat cahaya matahari, namun tanpa diduga ternyata itu bukanlah cahaya matahari, melainkan tempat pembakaran sampah hingga mereka yang mengetahui akan hal itu pun berusaha berlari menghindari tempat itu. Segala cara sudah dilakukan hingga Latso melihat tombol untuk mematikan mesinnya, lalu Woody dan juga Bas pun membantu Latso untuk naik ke atas. Hingga lagi dan lagi Latso ternyata tidak mematikan tombol itu, malahan mengucapkan salam perpisahan kepada si Woody dan juga kawan-kawan. Hingga pada akhirnya Woody dan juga kawan-kawan pun jatuh ke tempat pembuangan sampah akhir yang dimana di sana mereka tak bisa berbuat apapun. Dilanjutkan dari mereka semua yang memutuskan untuk pasrah dan juga menerima nasib. Sehabis akan hal itu, Mr. Potato Head dan juga Nyonya Potato Head pun pada akhirnya berterima kasih kepada anak-anak mereka yang telah menyelamatkan dirinya. Beralih kepada Latso yang ditemukan oleh salah satu supir truk yang dimana supir truk itu sendiri memasung Latso di depan mobilnya. Di sisi yang sama, Woody dan juga kawan-kawan ini sedang kebingungan bagaimanakah caranya mereka untuk pulang tepat waktu ke rumahnya si Andy. Tanpa diduga, mereka ini melihat pengangkut sampah yang biasa lewat rumahnya si Andy yang dimana mereka pun pada akhirnya menumpangi mobil tersebut. Singkat cerita, mereka pun pada akhirnya sampai di rumah si Andy dimana mereka memutuskan untuk bersih-bersih terlebih dahulu. Dilanjutkan dari mereka yang masuk ke dalam kamar dimana Woody akan berpisah dengan teman-temannya soalnya teman-temannya akan dimasukkan ke dalam loteng. Sementara Woody akan pergi ke kardus yang berbeda yang dikarenakan Woody akan dibawa ke perkuliahan si Andy.
Tak luput juga dengan Nyonya Potato Head yang mendapatkan matanya kembali. Setelah ajang perpisahan, Hoodie masuk ke dalam kotaknya, namun tanpa diduga di sana ia ini malahan melihat foto ia bersama si Andy sewaktu Andy kecil. Hoodie ini lalu kepikiran suatu hal di mana Hoodie langsung keluar dari kotaknya dan menuliskan sesuatu. Yang dimana si Hoodie ini memberitahukan kepada si Andy untuk mendonasikan mainannya kepada si Bonnie. Andy yang melihat surat itu pun dan mengira surat itu berasal dari ibunya langsung membawa kotak itu menuju alamat yang dituju. Sesampainya di sana, Andy ini pada akhirnya mengeluarkan mainan-mainannya dan menyebutkan namanya satu persatu. Dimana di sana Andy ini pada akhirnya memberikan mainan-mainan itu kepada si Bonnie, namun tanpa diduga ternyata di dalam kardus itu juga ada si Hoodie. Dengan berat hati, Andy ini pada akhirnya memberikan Hoodie kepada si Bonnie, namun si Bonnie ini disuruh berjanji kepada si Andy agar menjaga si Hoodie. Setelah hal itu, Andy pun pada akhirnya memainkan mainannya untuk yang terakhir kalinya bersama si Bonnie. Sehabis akan hal itu, Bonnie pun pada akhirnya disuruh masuk oleh ibunya yang dikarenakan Bonnie harus makan siang. Hingga dari situlah Hoodie mengucapkan selamat tinggal kepada teman lamanya yaitu Andy, hingga Hoodie juga menyuruh teman-temannya yang lain untuk berkenalan dengan mainan si Bonnie. Di post credit scene kita ini diperlihatkan Sunnyside yang sekarang sudah jauh lebih bahagia dibandingkan sebelumnya. Yang dikarenakan Sunnyside sekarang sudah dipimpin oleh Ken dan juga Barbie, hingga hal itulah yang membuat Sunnyside sekarang sudah jauh lebih berbeda. Tak luput juga para tentara yang waktu itu meninggalkan rumah si Andy sekarang sudah tiba di Sunnyside. Dan di akhir film kita ini diperlihatkan bahwasannya Ken dan juga kawan-kawan saling berhubungan dengan Hoodie dan juga kawan-kawan dan saling mengirimkan surat dengan melalui tas Bonnie. Hingga pada akhirnya film pun tamat cuy. Dan bagaimana nih menurut kalian filmnya? Kalau menurut gue sendiri filmnya udah cukup oke untuk kalian nikmati bersama keluarga kalian. Ya pokoknya udah out of the box lah. Dan gue juga mau ngasih tahu kepada kalian, selamat bagi kalian yang menunaikan ibadah puasa dan jangan sampai bongkor apalagi di siang hari makan-makan. Oh jangan lah ya guys ya. Yang penting kalian harus puasa full pada bulan kali ini. Maksudnya pada tahun kali ini. Yang intinya gue mungkin akan semangat di search terlebih dahulu, tapi gue juga tidak akan lupa untuk membahaskan alur cerita untuk kalian. Terlebih lagi Alvin ntar akan gue juga bahas gitu loh. Ya pokoknya jadwal kita tuh padat banget, terlebih lagi gue juga akan puasa gitu loh. Ya yang intinya seperti itu guys. And then sampai jumpa lagi di the next konten berikutnya. Gue Zu pamit undur diri dari hadapan kalian. And sampai jumpa lagi di the next konten berikutnya. Bye bye.